warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Etika Profesi. Ya, kita lanjutkan. Kali ini kita masuk ke tatap muka yang ke-10. Ya. Nah, masih terkait dengan etika profesi. Ya. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai profesionalisme. Nah, kali ini kita akan pelajari bersama terkait dengan peran kecerdasan dalam mengembangkan profesi. Nah, untuk meraih kesuksesan, ya dikatakan bahwa agar seseorang bisa sukses itu harus cerdas, gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri itu sudah tertanam jauh-jauh hari ya. Kalau pengen sukses ya kudu pinter, harus cerdas, gitu ya. Nah, menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan itu apa toh ya? Kecerdasan itu adalah daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru atau membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai bila dihadapkan pada fakta atau kondisi yang baru. Nah, sejauh yang banyak orang tahu ya, kalau terkait dengan kecerdasan ya, maka indikator dari kecerdasan itu adalah ya IQ. Ya, wong pinter, wong cerdas sih mesti IQ-ne dhuwur ya. Jadi dalam beberapa pengetahuan awal sebelumnya ya, dikatakan bahwa IQ itu dianggap sebagai barometer ataupun indikator dari kecerdasan atau bahkan juga kesuksesan seseorang. Jadi kalau orang IQ-nya tinggi itu pasti cerdas dan pasti atau diyakini sukses. Ya, kita akan lihat apakah seperti itu ya ke depannya ya. Jadi kita akan lihat juga. Nah, pada masa-masa sebelum awal ya, pada masa-masa awal mungkin memang IQ ini dijunjung tinggi. Jadi kalau seperti dikatakan tadi, kalau orang cerdas tentu IQ-nya tinggi, dan orang yang cerdas pasti bisa sukses. Nah, tetapi dengan seiring perkembangan waktu, ternyata bukan IQ saja yang memegang peranan. Ya, IQ di sini terkait dengan kecerdasan intelijensia ya. Nah, dengan perkembangan waktu, perkembangan penelitian yang ada, bahwa ternyata ada banyak dimensi kecerdasan ya. Di sini yang dikemukakan oleh Howard Gardner ya, bahwa dia mengemukakan teori kecerdasan multiple ya, multiple intelligence ya, kecerdasan yang banyak dimensi. Jadi bisa jadi seseorang mungkin mempunyai keunggulan di bidang tertentu, tetapi juga mempunyai kekurangan di bidang yang lain ya, karena masing-masing pribadi atau masing-masing individu mempunyai kecerdasan tertentu yang mungkin berbeda dengan orang lain. Nah, kecerdasan apa saja ya yang terkandung dalam kecerdasan multiple itu ya? Yang pertama, kecerdasan linguistik. Nah, kalau linguistik di sini terkait dengan penggunaan kata-kata secara lisan maupun tertulis. Ya. Nah, kalau mempunyai kecerdasan linguistik, biasanya mereka apa? Ya, mungkin menjadi seorang penulis, ya mungkin, atau mungkin seorang perancang pidato dan lain sebagainya ya, yang terkait dengan tata bahasa. Ya. Mereka lebih ekspresif. Nah, seperti itu. Kemudian ada kecerdasan matematis logis. Nah, ini bagi orang-orang yang mempunyai kecerdasan tersebut, mereka mempunyai pengetahuan lebih terkait dengan bilangan ataupun logika. Yang mungkin saja ini seringkali banyak ditakuti atau tidak dimiliki oleh sebagian individu yang lain. Kemudian kemampuan terkait dengan kecerdasan ruang
di sini biasanya di mana mereka lebih bisa mengenal bentuk-bentuk sekaligus bisa melakukan perubahan terhadap bentuk-bentuk tersebut ya, di mana bentuk-bentuk tersebut bisa dikaitkan dengan suatu data ataupun informasi. Misalnya dengan yang digunakan untuk menggambarkan informasi dalam bentuk grafik misalnya ya kan, dalam berbagai bentuk ya. Grafik itu kan macam-macam bentuknya, ada batang, ada lingkaran dan lain sebagainya ya. Kalau orang yang tidak mempunyai kecerdasan tersebut mungkin melihat grafik-grafik pusing ya, bentuknya kalau batang ya tinggi-tinggi gitu ya, kalau bulat ya bunder berbagai warna dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ternyata kecerdasan kinestetik. Ya, kecerdasan kinestetik di sini terkait dengan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi. Nah, biasanya mereka yang kinestetik ini lebih banyak melakukan mobilitas atau pergerakan. Kecerdasan musikal, ya, kemampuan atau mereka yang mempunyai kecerdasan ini mereka lebih peka terhadap berbagai bentuk instrumen atau alat musik ya, di mana mereka mempunyai kemampuan untuk memainkan berbagai alat musik ya. Kelihatannya orang yang main gitar itu kok mau genjreng ini kok dirungokke penak, tapi kalau orang yang tidak memiliki kemampuan itu ya mungkin harus perlu upaya lebih untuk bisa menggunakan alat musik tersebut misalnya. Kemudian kecerdasan interpersonal. Di sini terkait kemampuan seseorang untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, maupun watak dan temperamen orang lain. Mereka lebih mudah untuk memahami mengapa orang lain kok begini, mengapa kok begitu. Mereka mempunyai kelebihan untuk lebih mudah memahami hal tersebut. Ya, bisa dikatakan sebagai kecerdasan interpersonal. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal. Kalau yang ini kebalikan dengan yang tadi, mereka lebih mampu untuk memahami diri mereka sendiri. Nah, mengapa kok aku begini, mengapa kok aku begitu. Nah, mereka lebih bisa memahami kenapa kok dirinya sendiri itu kok kadang-kadang emosi, kadang-kadang juga suasana hatinya berubah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kecerdasan naturalis. Di sini terkait dengan bagaimana mereka memahami gejala-gejala alam, ya, memperlihatkan kesadaran ekologis dan menunjukkan kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam. Ya, jadi di sini mungkin mereka lebih dekat dengan alam. Kecerdasan eksistensial, ya, kemampuan seorang dalam menjawab persoalan-persoalan mengenai eksistensi manusia. Ya. Nah, rumpun kecerdasan itu sendiri kalau dikelompok-kelompokkan ya, itu ada beberapa kelompok ya, atau beberapa macam ya. Yang pertama yang kita sudah sering kenal IQ ya, kecerdasan intelijen ya. IQ-nya tinggi, pasti pinter dan pasti sukses. Padahal setelah diadakan berbagai penelitian lebih lanjut, ternyata IQ bukan satu-satunya kecerdasan yang dibutuhkan untuk menjadi sukses, gitu ya. Ada juga EQ, ya, kecerdasan emosional. Ada juga EQ, ya, kecerdasan adversity. Nanti kita akan lihat apa beda kecerdasan tersebut terkait dengan pengembangan profesi. Ada SQ, spiritual, ya, kecerdasan spiritual, kecerdasan kreativitas, ya, CQ. Kita akan lihat nanti. Nah, menurut Daniel Goleman, ya, orang yang memiliki IQ, ya, intelijen, IQ tinggi, tetapi EQ-nya rendah, emosionalnya, ya, ternyata cenderung mengalami kegagalan yang lebih besar dibandingkan dengan ya orang yang memiliki IQ-nya sedang-sedang saja, tetapi
EQ-nya, emosionalnya tinggi. Nah, ternyata setelah ada berbagai penelitian, IQ bukan satu-satunya, intelijensia bukan satu-satunya penentu kesuksesan seseorang. Ya, karena dikatakan oleh Daniel tadi bahwa kalaupun IQ-nya tinggi, intelijensinya tinggi, tapi emosionalnya rendah, mereka lebih besar peluangnya untuk gagal dibandingkan dengan mereka yang intelijensinya menengah rata-rata, tapi emosionalnya, ya kecerdasan emosionalnya tinggi. Ya, di sini dikatakan penggunaan EQ atau kecerdasan emosional menjadi hal yang sangat penting dalam dunia kerja, di mana EQ di sini berperan juga dalam kesuksesan karir seseorang. Ya, dikatakan bahwa 85% itu ditentukan oleh EQ, emosional, kecerdasan emosional, dan 15%-nya ditentukan oleh IQ, ya, intelijensia. Jadi lebih banyak dibutuhkan kecerdasan emosinya. Ya, emosi di sini bukan berarti emosi yang meledak-ledak, tetapi kesadaran akan terkait dengan berhubungan dengan lingkungannya. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, untuk meningkatkan kemampuan IQ, intelijensia, dan EQ, ya, emosional, agar supaya dapat memanfaatkan hati nurani, maka juga harus membina SQ. Jadi tadi dikatakan tidak hanya IQ, intelijensia, tetapi juga EQ, emosional. Akan lebih baik lagi kalau ditambahkan, ya semakin ke depannya ada penelitian lagi, akan lebih baik kalau ditambahkan dengan SQ, spiritual, ya, kecerdasan spiritual, di mana SQ di sini merupakan cerminan hubungan dengan Tuhan, ya, dengan yang di atas, ya. Dengan SQ ini akan dilatih menggunakan ketulusan hati sehingga mempertajam apa yang dapat ditampilkan. Jadi selain intelijensi tinggi, kecerdasan emosional juga tinggi, didukung oleh spiritualitas yang juga tinggi, itu akan mendukung kesuksesan seseorang. Nah, perpaduan antara IQ, EQ, dan SQ ini, ya, akan membina jiwa secara utuh sehingga dapat meniti karir dengan baik, di mana juga selain ketiga hal ini, ya, kecerdasan ini akan lebih baik lagi. Ternyata ada lagi kecerdasan yang lain akan lebih baik lagi jika ditambahkan EQ, ya, adversity, kecerdasan adversity yang mengajarkan bagaimana dapat menjadikan tantangan ataupun bahkan ancaman untuk bisa menjadi peluang. Nah, jadi sudah intelijensinya tinggi, kecerdasan emosinya tinggi, kecerdasan spiritualnya tinggi, ditambah, ya, kecerdasan berikutnya adalah di mana mereka bisa merubah tantangan bahkan ancaman menjadi sebuah peluang, ya. Jadi di sini ternyata ada juga kecerdasan yang lain, gitu, ya. Nah, sebenarnya apa saja atau faktor yang mempengaruhi kecerdasan? Yang pertama memang bawaan dari lahir. Ket lahir wis pinter, ya kan. Jadi faktor bawaan ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Kemudian faktor minat dan pembawaan yang khas, ya, dalam setiap individu atau manusia mempunyai minat, ya, kecenderungan minat tersendiri, ya. Jadi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, di mana kecenderungan minat tersebut tentunya akan memberikan dorongan atau motivasi bagi yang bersangkutan untuk berbuat lebih giat dan juga lebih baik, ya. Jadi dorongan tersebut untuk membuat yang bersangkutan untuk menjadi lebih baik. Kemudian juga ada faktor pembentukan. Nah, di sini tentu di luar diri yang bersangkutan, ya, yang mempengaruhi, ya, perkembangan intelijensinya atau kecerdasannya. Kemudian juga faktor kematangan, ya, faktor kematangan seseorang ini biasanya juga dikaitkan dengan faktor umur. Biasanya
idealnya semakin bertambahnya umur seseorang, maka seseorang tersebut akan bisa semakin matang, ya, tumbuh dan berkembang, mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Ya, jadi setiap manusia kan pasti tumbuh dan berkembang, ya kan, baik segi fisik maupun secara psikis, ya, tumbuh dan berkembang dalam segi fisik maupun secara psikis, ya, sehingga bisa dikatakan makin bertambah umurnya maka makin matang. Faktor kebebasan, manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, jadi dengan mempunyai kebebasan yang dimiliki, mereka bisa memilih metode mana yang dirasa sesuai untuk memecahkan masalah yang dimiliki. Nah, ciri-ciri mendasar dari kecerdasan antara lain adalah mereka dapat menilai dengan baik, to judge well. Kemudian mereka juga memahami secara menyeluruh, to comprehend well. Ya, mereka punya pemahaman yang menyeluruh, gitu ya, komprehensif. Kemudian mereka bisa memberikan alasan yang baik, to reason well. Ya, mereka bisa memberikan penjelasan mereka harus mengapa mereka begini, ataupun mereka mengambil sikap atau memutuskan suatu hal tertentu. Ya. Nah, kita akan sedikit kupas satu persatu mengenai kecerdasan tadi. Nah, kita mulai dari kecerdasan yang kita anggap kita lebih kenal banyak, ya, lebih banyak dikenal oleh orang-orang, yaitu IQ, ya, kecerdasan intelijensi. Ya. Konsep intelijensi awal dirintis oleh Alfred Binet, ya, di mana mereka percaya bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satu angka tertentu, ya. Jadi ada tuh ukuran, seseorang dikatakan cerdas bila mana mereka dalam tes kecerdasan tersebut mereka bisa mencapai angka tertentu, standar angka tertentu. Yang kurang cerdas kalau mereka ada di ring tertentu, angka ukuran tertentu. Kalau yang tidak cerdas dan lain sebagainya. Jadi kecerdasan itu dinilai dalam bentuk angka, gitu ya, melalui serangkaian tes tertentu yang menghasilkan suatu nilai atau poin tertentu, kemudian baru dilihat angka ini ada di ring mana, apakah di ring cerdas, kurang cerdas, atau tidak cerdas, ya. Kemudian IQ pada dasarnya merupakan sebuah ukuran tingkat kecerdasan yang berkaitan dengan usia. Jadi kalau sebelumnya IQ itu dianggap bahwa dialah satu-satunya ukuran yang bisa mengukur kecerdasan dan kesuksesan seseorang, yang bisa mengukur kecerdasan serta menentukan kesuksesan seseorang, ya. Semakin lanjut lagi, ya, semakin kesini lagi ternyata tidak demikian. Ternyata IQ itu hanya sebuah ukuran tingkat kecerdasan yang terkait dengan usia, bukan kecerdasan itu sendiri. Nah, misalnya kalau umur 2 tahun ternyata sudah bisa baca, sudah bisa bahasa Inggris misalnya. Nah, bisa dikatakan bahwa anak itu cerdas, ya. Kemungkinan saat dia memasuki usia sekolah, ya, dia akan lebih mudah menerima, ya, pelajaran, ya, dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Sehingga ada tuh mereka yang mempunyai IQ yang tinggi bahkan sudah menyelesaikan pendidikan tinggi di usia yang di mana orang-orang lain dengan usia yang sama mungkin masih menempuh pendidikan menengah misalnya, seperti itu. Jadi artinya dia mempunyai intelijensia yang tinggi, ya, jenius, gitu. Nah, kita sering sebut jenius. Umur misalnya 16 tahun sudah lulus jadi dokter misalnya, seperti itu. Nah,
IQ dianggap tidak akan berubah sampai seseorang dewasa, jadi terus berkembang, kecuali bila ada sebab kemunduran fungsi otak seperti penuaan dan kecelakaan. Ya, jadi orang-orang dengan IQ tertentu ya sampai yang bersangkutan dewasa, kemungkinan itu tidak mengalami perubahan yang signifikan kecuali bila ada faktor-faktor lain seperti mungkin makin tua ya biasanya mungkin bisa dikatakan wajar ya, oh makin tua kecerdasan makin berkurang, apalagi kalau tidak diasah ya, tidak terus dipergunakan ya, maka lama-lama kecerdasan tersebut akan mengalami kemunduran ataupun kecelakaan. Bisa jadi mungkin kecelakaan yang mengakibatkan benturan ataupun luka di bagian yang terkait ya, karena ini kan otak gitu ya, mungkin itu bisa mempengaruhi menurunnya kecerdasan seseorang ya. Orang yang memiliki kecerdasan intelektual adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyatukan pengalaman-pengalaman, kemampuan untuk belajar dengan lebih baik, kemudian kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit dengan memperhatikan aspek psikologis dan intelektual, serta kemampuan untuk berpikir abstrak. Ya, jadi mereka yang IQ-nya tinggi memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Nah, dengan memiliki IQ yang baik dan terstandar, maka masing-masing individu memiliki kemantapan pemahaman tentang potensi dirinya ya, serta pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perannya sebagai pelaksana atau pelaku profesi ya. Jadi IQ di sini memang tidak bisa dipungkiri juga memegang peranan dalam pengembangan suatu profesi, karena profesi itu dikatakan dalam bab sebelumnya mereka menuntut adanya hasil yang maksimal ya, hasil yang sempurna, di mana para pelaku profesi atau profesional tersebut harus selalu mengupgrade, meningkatkan kapasitas dirinya. Nah, kalau mereka mempunyai IQ yang dikatakan tinggi tadi, maka itu akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk dilakukan ya, untuk dicapai seperti itu. Nah, kecerdasan berikutnya ya adalah EQ ya, kecerdasan emosional ya. Emosi adalah suatu perasaan ataupun efek yang mendorong individu untuk merespon ataupun bertingkah laku terhadap stimulus ya, atau rangsangan ya, dan kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya ya. Jadi di sini adalah emosi, tapi bukan berarti emosi yang meledak-ledak gitu ya. Kecerdasan emosi yang dibutuhkan adalah bagaimana yang bersangkutan bisa melakukan tindakan yang terkait dengan emosinya ya. Ada 5 aspek dalam kecerdasan emosional, ini dikemukakan oleh Salovey dan Meyer. Yang pertama ini harus mengenali emosi diri ya, masing-masing individu harus bisa mengenali emosi diri yang merupakan kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu ya, bagi pemahaman diri dan kemampuan mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi ya. Jadi dari waktu ke waktu mereka harus bisa mengenali emosinya ya. Kemudian setelah mereka mengenali emosinya, mereka diharapkan juga bisa mengelola emosinya ya, kemampuan untuk menguasai perasaan sendiri agar perasaan tersebut dapat diungkapkan dengan tepat ya. Kalaupun marah tidak langsung, kalau anak-anak kecil mungkin biasanya mereka suka tantrum ya, tapi kalau kita sudah pada taraf dewasa ya, kita kan nggak perlu kalau emosi itu sampai tantrum gitu, sampai guling-guling gitu ya. Jadi harus bisa mengungkapkan emosinya dengan tepat ya. Kalaupun gembira harus bagaimana menyikapinya. Nah, itu
Nah, bisa dikatakan mereka yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik, mereka akan mampu mengelola emosinya. Ya, kalaupun gagal tidak berlarut-larut, segera bangkit dan kemudian melangkah ke depan. Nah, jadi mereka bisa mengelola kalaupun gagal. Ya, kalaupun berhasil, mereka juga tidak merasa puas berlebihan sehingga malah tidak menjadi maju lagi. Kemudian mereka juga memotivasi diri sendiri. Mereka mampu itu. Ayo, ini target yang harus dicapai dan ini yang harus dilakukan. Nah, seperti itu ya. Kemampuan untuk mengendalikan dan menahan diri terhadap kepuasan sesaat untuk tujuan yang lebih besar. Jangan berpuas diri dulu. Ya, walaupun target dekat ya, target jangka pendek misalnya sudah tercapai, tapi ada target jangka panjang yang harus juga dicapai ya. Kemudian sekaligus juga mengenali emosi orang lain, kemampuan menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Oh, kenapa orang lain bersikap ini? Mereka punya kepekaan lebih ya. Mereka bisa menanggapi ataupun mungkin bisa menyesuaikan diri terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain ya. Membina hubungan dengan orang lain ya, kemampuan untuk membentuk hubungan, membina kedekatan hubungan, mempengaruhi dan membuat orang lain nyaman serta dapat menjadi pendengar yang baik ya. Jadi mereka yang mempunyai kecerdasan emosi tinggi juga akan bisa membina hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Jadi EQ yang tinggi adalah ya kurang lebih mereka berempati ya, memiliki empati yang tinggi, mengungkapkan dan memahami perasaan dengan baik, bisa mengendalikan amarah, mandiri, lebih mampu menyesuaikan diri, lebih disukai oleh banyak orang, kemudian kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, tekun, setia kawan, ramah, dan mempunyai sikap hormat. Nah, itu beberapa sikap bagi orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi. Nah, EQ mempunyai peranan penting dalam meraih kesuksesan pribadi dan profesional. Ya, jadi seperti disampaikan di awal, tidak hanya kecerdasan intelijensia saja, tetapi juga kecerdasan emosional. Nah, Daniel Goleman memberikan asumsi tingginya peran EQ. Ya, 90% prestasi kerja ditentukan oleh EQ. Pengetahuan dan teknis hanya berkontribusi 4%. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, oleh Daniel Goleman ini ya. Kemampuan akademik, nilai raport, predikat kelulusan perguruan tinggi tidak bisa menjadi tolak ukur seberapa baik kinerja seseorang. Ya, jadi jangan minder bila mana, IP ku kok nggak tinggi banget gitu ya, nggak 4, kalau 4 kan maksimal ya. Misalnya hanya tidak sampai 3,5 misalnya, hanya rata-rata 3,3 misalnya. Untuk melamar pekerjaan minder dengan pelamar yang lain, mereka IPK-nya mungkin 3,75 ya, di atas bahkan ada yang hampir 4 misalnya. Tetapi sebenarnya itu bukan menjadi tolak ukur utama ya, bahwa kinerja mereka nantinya akan lebih baik. Ya, seperti tadi disampaikan di awal ya, kalaupun IQ-nya tinggi, ya, kecerdasan intelijensi tinggi, tapi kalau kecerdasan emosinya rendah, ya, tidak mau berinteraksi, kurang bisa berinteraksi, ya, berkomunikasi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, nah kinerjanya juga tentu akan bisa menurun. Nah, ya kan. Jadi sesudah bekerja nanti atau sebagai seorang profesional, mereka yang ber-IQ tinggi belum tentu lebih sukses, akan pasti lebih sukses ya, belum tentu ya, karena ada kecerdasan lain yang dituntut untuk menjadi seorang profesional yang sukses. Nah, kemudian kita masuk ke SQ ya, kecerdasan spiritual. IQ-nya tinggi, intelijensinya.
kecerdasan emosinya juga sudah baik, ya akan lebih baik lagi kalau mereka juga atau kalau kita juga mempunyai kecerdasan spiritual, ya. SQ ditemukan oleh Dana Zohar dan Lan Marshall di tahun 2000. Jadi ini masih bisa dikatakan kecerdasan yang baru, ya, yang baru dikemukakan atau ditemukan setelah beberapa tahun sebelumnya yang dipegang teguh hanya kecerdasan intelijen, ya kan. Ini kecerdasan lain yang ternyata juga berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang atau profesional tertentu, ya. Kemudian kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami, menyemangati dan mengikat diri seseorang pada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Kecerdasan spiritual membawa seseorang untuk dapat menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga dan juga Tuhannya. Ya, jadi ini penyeimbang. Ya, hidup seseorang akan menjadi baik apabila hidupnya adalah seimbang. Kecerdasan spiritual diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Jadi kecerdasan intelijensi tadi ditambah kecerdasan emosi akan makin efektif kalau ada kecerdasan spiritual. Nah, SDM sebagai pelaksana profesi tentu harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya kan, diatur dalam etika profesinya masing-masing, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kemudian mana yang melanggar hukum dan mana yang sesuai dengan hukum. Jadi harus benar-benar bisa menentukan hal-hal tersebut. Maka bisa dikatakan SDM tersebut adalah SDM atau yang profesional, ya, pelaksana profesi yang profesional. Nah, SDM sebagai pelaksana profesi, ya, maka sikap, ucapan dan tindakan harus selalu mengacu pada nilai-nilai moral, mengacu pada etika profesinya, dan juga mengacu pada agama yang dianutnya, yang dipegang teguhnya dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang diputuskan itu adalah hal-hal yang tidak melanggar nilai moral, tidak melanggar etika, dan tidak melanggar ajaran agamanya. Nah, itu akan lebih kuat. Kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan kreativitas. Ya, kreativitas adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang berupa penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha lainnya. Ya, itu terkait dengan kreativitas. Nah, bagaimana cara memunculkan gagasan kreatif? Ya, kita yang pertama harus terkait dengan kuantitas gagasan. Ya, harus punya gagasan, ide-ide yang banyak. Ya. Pengembangan pertama sejumlah gagasan merupakan suatu cara untuk memperoleh gagasan yang baik dan kreatif. Jadi kita harus punya kuantitas gagasan yang kita gali, ya, sehingga kita mempunyai gagasan-gagasan yang cukup banyak, ya, terutama bila masalahnya besar dan ingin mendapatkan pemecahan baru yang orisinil. Ya, awalnya mungkin solusi ini bisa mengatasi masalah sebelumnya, tetapi masalah berikutnya dengan mungkin kasus yang sama, solusi yang diberikan bisa saja berbeda. Ya, mungkin merupakan pengembangan, ya, atau penggalian lebih jauh dari solusi yang sudah ditemukan atau digunakan sebelumnya. Kemudian cara yang kedua adalah teknik brainstorming. Ya, nah, teknik ini menghasilkan gagasan baru yang orisinil untuk menambah jumlah gagasan konvensional yang ada. Ya, walaupun teknik ini bisa menghasilkan banyak gagasan, tetapi seringkali dikatakan kurang efektif, gitu ya. Sinektif, suatu metode atau proses yang menggunakan metafora atau analogi untuk menghasilkan gagasan kreatif atau wawasan segar ke dalam permasalahan. Proses ini mencoba membuat yang asing menjadi akrab. Ya, jadi misalnya ada hal-hal yang sebelumnya kurang dimengerti atau dipahami, dibuat
ataupun diupayakan bagaimana hal tersebut disederhanakan agar lebih mudah dipahami. Nah, seperti itu. Memfokuskan tujuan, membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok. Ya, jadi telah terjadi saat ini dengan melakukan visualisasi yang kuat. Jadi dengan adanya fokus terhadap tujuan, sehingga kita bisa membuat seakan-akan besok kita sudah bisa temukan solusinya, ya, atau besok kita sudah bisa temukan ide kreatif atau gagasan kreatif untuk mengatasi suatu keadaan tertentu. Nah, SDM sebagai pelaksana profesi dengan tingkat kecerdasan kreativitas yang tinggi adalah mereka yang kreatif, mampu mencari dan menciptakan terobosan dalam membatasi berbagai kendala atau permasalahan yang muncul dalam lembaga profesi yang mereka geluti. Jadi masing-masing profesi dimungkinkan untuk menemukan berbagai kendala atau hambatan dalam melaksanakan profesinya. Nah, bagi mereka yang punya kreatif yang tinggi, mereka mampu mencari dan menciptakan terobosan-terobosan tertentu, ya, sehingga keterbatasan yang ada ini bisa diatasi. Seorang pelaksana profesi yang ingin mencapai nilai-nilai profesional harus mempunyai CQ yang tinggi, kecerdasan kreativitas yang tinggi, harus mampu menghasilkan ide-ide baru dalam meningkatkan daya saing dalam dunia kerja, dan lebih luas lagi daya saing di era globalisasi. Jadi harus tadi selalu meningkatkan kreativitas, ya, agar mempunyai kemampuan yang semakin meningkat pula. Seorang pelaksana profesi atau profesional harus bersikap fleksibel, komunikatif dan aspiratif, selalu menginginkan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, reformatif dan tidak statis. Nah, berikutnya ada kecerdasan dalam menghadapi masalah, adversity, ya, kecerdasan dalam menghadapi masalah, ya, adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan, mengatasi kesulitan-kesulitan, dan mampu bertahan mengatasi tantangan hidup. Nah, jadi mereka lebih fight, ya, akan lebih usahanya lebih keras dalam bila mana menemui berbagai kesulitan, ya, dan berbagai tantangan. Nah, ada beberapa dimensi dari kecerdasan adversity ini. Yang pertama, adanya kontrol, ya, bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa besar kontrol yang dirasakan oleh individu terhadap suatu peristiwa yang sulit, ya. Kemudian adanya origin, dimensi yang kedua, origin dan ownership. Apa atau siapa yang menjadi penyebab dari suatu kesulitan dan sampai sejauh mana seseorang mampu menghadapi akibat yang ditimbulkan oleh situasi sulit tersebut. Nah, kemudian mereka juga yang ketiga, dimensi ketiga adalah reach. Sejauh mana kesulitan yang dihadapi akan mempengaruhi bagian atau sisi lain dari kehidupan mereka atau individu tersebut. Kemudian endurance atau ketahanan, berapa lama suatu situasi sulit akan berlangsung. Nah, ini berbagai dimensi yang terkait dengan kecerdasan dalam menghadapi berbagai masalah atau tantangan baik dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan. Nah, peranan kecerdasan terhadap berbagai kecerdasan tadi, ya, mulai dari intelijen, emosi, spiritual, ya, kemudian adversity dan lain sebagainya, ya, terhadap profesionalisme tenaga kerja dalam berbagai profesi. Nah, untuk dapat meningkatkan mutu pekerjaan dan juga profesionalisme tenaga kerja dalam berbagai macam bentuk profesi harus didukung oleh kecerdasan. Ini tidak kita pungkiri, ya, sejak awal bahwa kecerdasan itu memang diperlukan, ya, atau memang mendukung bagi keberhasilan seorang profesional. Tetapi sebagaimana yang sudah kita pelajari, tidak hanya kecerdasan intelijensia yang dibutuhkan, tetapi juga berbagai kecerdasan yang lain.
Ya, jadi bukan hanya kecerdasan nalar, cara bernalar, berpikir dan berlogika atau yang kita sebut dengan kecerdasan intelektual, melainkan juga kecerdasan emosional, spiritual, kreativitas, juga kecerdasan adversitas dalam menghadapi kesulitan, di mana masing-masing saling berkaitan satu sama lain. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa bukan hanya kecerdasan intelijensia atau intelektual yang memegang peranan penting, tapi juga ternyata ada banyak kecerdasan lain yang mempengaruhi profesionalisme kerja seorang profesional. Nah, tenaga kerja tidak hanya dituntut pintar dalam berpikir dan bernalar, tetapi juga harus dituntut untuk memiliki attitude yang baik. Ini yang lebih penting, attitude yang baik. Jadi misalnya suatu profesi atau pekerjaan itu mungkin kalaupun awalnya belum dikuasai, mungkin bisa dipelajari untuk bisa dikuasai. Tetapi attitude, ya, untuk merubah attitude itu perlu perjuangan atau waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menguasai suatu keterampilan tertentu, seperti itu ya. Jadi attitude yang baik itu yang lebih banyak diperhatikan atau dinilai dalam kinerja seseorang. Selain itu juga spiritual yang baik, juga kreativitas dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang baik. Nah, semua kecerdasan itu akan saling mendukung bagi keberhasilan pencapaian profesionalisme yang tinggi bagi para pelaku profesi. Ya. Dalam meningkatkan mutu kualitas perusahaan, ya, ataupun profesi, ya, anggota ikatan profesi tertentu, ya, maka dalam proses rekrutmen tidak hanya mencari calon tenaga kerja yang berkompeten, tetapi juga memiliki nilai attitude dan spiritual yang baik agar dapat menghasilkan mutu dan kualitas pekerjaan yang baik pula. Ya, jadi tidak hanya dilihat IP-nya piro dari sekolah perguruan tinggi yang mana. Ya, apakah itu menjamin? Belum tentu, terutama apabila yang bersangkutan tidak memiliki attitude yang baik. Nah, mungkin akan lebih dipilih bagi mereka yang nilai hard skill-nya, ya kan, rata-rata, ya, tetapi mereka memiliki attitude yang baik. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan terhadap berbagai kecerdasan, ya, peran berbagai kecerdasan dalam mengembangkan suatu profesi. Nah, bila mana perlu silahkan tambahkan referensi lain dari berbagai sumber yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.